Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah diri sebagai berhala, ketika ego kita menjadi berhala kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Efesus 5, ayat 1 sampai ayat 10, bagian surat Rasul Paulus kepada orang-orang percaya non-Yahudi di Efesus, yang ditulis saat ia dipenjara di Roma, sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Kota Efesus merupakan pusat budaya, terkenal karena kekayaannya, perdagangannya, dan penyembahan dewa-dewa palsu, khususnya Dewa Artemis. Paulus tahu bahwa orang-orang percaya ini dikelilingi oleh pengaruh sekitar, yang mendorong pemanjaan diri sendiri, penyembahan berhala, dan segala bentuk amoralitas. Nasihatnya dalam Efesus 5, ayat 1-10 ini, mendesak jemaat di Efesus untuk menolak godaan-godaan ini, khususnya kecenderungan untuk menjadikan diri mereka sebagai pusat kehidupan mereka. Paulus menekankan bahwa hidup dalam kasih, kemurnian, dan kerendahan hati, adalah cara sejati untuk meniru Kristus. Bagian ini menantang orang-orang percaya untuk menghindari berhala diri, memperingatkan terhadap perangkap kesombongan, keserakahan, kecemaran, dan obsesi terhadap diri sendiri. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sama seperti jemaat Efesus yang tergoda oleh budaya mementingkan diri sendiri, kita juga menghadapi tekanan serupa saat ini. Kita hidup di masyarakat yang mendukung pemujaan diri sendiri, baik melalui pengejaran kesuksesan, pengakuan, termasuk pemuasan diri dalam bentuk melakukan kecemaran dan keserakahan. Ketika kita menempatkan ego kita, keinginan, prestasi, dan kesombongan kita, untuk berada di atas hukum Tuhan, berarti kita telah menciptakan berhala bagi diri sendiri. Kita membuat keputusan berdasarkan apa yang paling menguntungkan kita, bukan apa yang memuliakan Tuhan. Namun melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Tuhan menginginkan agar kita hidup dalam kasih, sama seperti yang Tuhan lakukan, yaitu mengutamakan orang lain, dan melayani mereka dengan rendah hati. Paulus mengingatkan kita, bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti menyembah diri sendiri, dan mulai hidup bagi Tuhan. Ini tidak mudah. Ini membutuhkan keputusan secara harian untuk mengesampingkan kesombongan, keserakahan, dan kepentingan pribadi, dan memilih untuk hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Respons kita harus berupa kerendahan hati, pertobatan, dan transformasi. Kita harus bertanya pada diri sendiri, di bagian mana ego saya telah menggantikan Tuhan? Dan biarkan Roh Kudus membentuk kembali hati kita, sehingga kita dapat benar-benar meniru teladan Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami sering menempatkan diri kami di pusat kehidupan kami. Bantu kami meruntuhkan berhala diri sendiri, dan hidup rendah hati dalam terang-Mu. Ajari kami untuk berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu, dan mengikuti teladan Tuhan dalam semua yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.